Okay, let's show these toasters why you don't screw with the Summers. Mega Geekbot. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mega Geekbot. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah bersedia klik videonya. Dan dalam episode kali ini kita akan unboxing salah satu set yang menurut saya menarik dari line X-Men 97, yaitu Marvel Legends Cyclops dan Jean Grey 2 pack. Di bagian depan kita bisa lihat window display besar yang memperlihatkan kedua figur, sekaligus lengkap dengan aksesorisnya. Di sisi samping kanan ada artwork dari Cyclops dan artworknya bergaya khas animasi X-Men 97. Bagian belakang box menampilkan foto figur dari kedua karakter dengan background yang terinspirasi dari animasinya. Dan juga ada foto karakter lain dari lini seri 2 pack X-Men 97 ini. Di sisi samping kiri juga ada artwork Jean Grey dengan gaya animasi khas X-Men 97. Pada bagian bawah kemasan terdapat simbol-simbol keamanan dan daur ulang. Pada bagian atas kemasan ada logo X untuk X-Men, karena ini adalah kemasan 2-pack, jadi boxnya tentu lebih besar dari single release Marvel Legends biasa. Sekarang saatnya kita untuk buka boxnya. Asli ini keren banget, dan seperti biasa di dalamnya terdapat tray plastik yang menahan kedua figur dan seluruh aksesorisnya. Jean Grey menggunakan kostum Marvel Girl klasiknya dengan warna hijau dan kuning, seperti yang ia kenakan pada beberapa episode terakhir yang ada di season pertama animated series X-Men 97. Sculpt rambutnya cukup detail dengan flow-nya yang tampak soft. Sculpt wajahnya menurut saya berhasil merekam dengan baik wajah Jean Grey dari serial animasinya. Mungkin karena diadaptasi langsung dari animasinya, jadi berdampak pada tampilan figur secara keseluruhan yang flow-nya terlihat lembut dan enak untuk dilihat. Saya pernah bahas figur Jean Grey dengan model kostum yang serupa beberapa waktu lalu. Sebelum saya lihat langsung, saya sempat menduga figur ini merupakan repaint dan menggunakan body parts yang sama pada figur Jean Grey dari seri House of X. Tapi ternyata dugaan saya salah. Figur ini jelas sangat berbeda dengan figur Jean Grey dari seri Marvel Legends tersebut. Jika dibandingkan secara berdampingan, jelas banget perbedaannya. Figur Jean Grey versi X-Men 97 tampak lebih tinggi dari figur Jean Grey House of X. Tone warna figur Jean Grey terbaru terlihat lebih lembut cenderung agak gelap. Sedangkan pada Jean Grey House of X tampak warnanya lebih cerah. Pada sarung tangan dan boots Jean Grey X-Men 97 warnanya cenderung agak keemasan. Sedangkan pada Jean Grey House of X warnanya lebih ke flat kuning yang cerah banget. Pada sculpt kostum X-Men 97 tampak lebih detail dengan menampilkan gelombang pada bagian rok. Pada boots X-Men 97 juga ada detail garis hitam, di mana detail garis tersebut tidak terdapat pada boots figur House of X. Sejauh ini terlihat jelas banget kemajuan kualitas dari figur Jean Grey X-Men 97 jika dibandingkan dengan figur Jean Grey House of X. Memasuki bagian artikulasi. Kepala mengalami kendala untuk nengok kanan dan kiri akibat tertahan oleh sculpt rambutnya Jean Grey. Lihat ke atas dan ke bawah juga mengalami kendala yang sama dengan sebelumnya. Kepala sedikit bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa berputar 360 derajat, walaupun sedikit terhalang juga dengan sculpt rambutnya. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Ada bicep swivel yang tidak ada pada Jean Grey House of X. Siku double joint, di mana pada figur Jean Grey House of X sikunya single joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel tangan jadi bisa tekuk atas dan bawah. Ada rotasi pada bagian pinggang. Badan bisa sedikit tekuk ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri.
kaki hanya bisa direntangkan sejauh ini, akibat tertahan dari scalp rock kostumnya Jean Grey. Tendang ke depan juga mengalami kendala yang sama, jangkauannya sangat pendek. Dengkul double joint. Ada swivel paha. Ada ankle hinge dan pivot joint, jadi bisa miring kiri kanan dan tekuk atas bawah. Sekarang gilirannya Cyclops. Secara sculpt, figur ini menggunakan body mold modern Marvel Legends yang sudah cukup proporsional dan menggunakan kostum klasiknya dengan warna biru dan kuning yang tampil perdana di komik X-Men volume 1 tahun 1967. Walaupun figur ini menggunakan kostum versi klasik, tapi dalam penerapannya terlihat sangat modern akibat pengaruh dan adaptasi serial animasi X-Men 97. Head sculpt-nya menurut saya juga bagus. Ekspresinya datar tapi serius, mencerminkan karakter Scott Summers sebagai pemimpin dari X-Men. Boots-nya mengenakan model bajak laut yang merupakan ciri khas desain kostum klasik. Pada bagian bawah kaki ada lubang yang mungkin bisa digunakan untuk backstand base. Dari penerapan warna terlihat cukup rapi. Warna biru, kuning, dan merah pada belt terlihat bersih. Dan pada bagian depan sabuk ada semacam belt buckle logo X berbentuk kotak dan berwarna hitam. Visornya juga tampak lebih besar daripada figur Cyclops pada umumnya. Sekarang coba kita bandingkan Cyclops dengan versi kostum yang sama dari seri Marvel Legends 2 Pack Phoenix keluaran tahun 2017. Jujur pada awalnya saya berpendapat gak bakal ada yang bisa menggeser tampilan dari figur Cyclops 2 Pack Phoenix ini. Tapi begitu dilihat secara berdampingan dengan figur Cyclops versi X-Men 97, saya akan menarik pendapat saya sebelumnya. Banyak sekali perbedaan dari kedua figur Cyclops ini, di mana pada Cyclops versi terbaru, selain warnanya lebih cerah, juga secara keseluruhan dibuat flat tanpa adanya shading sama sekali. Tidak seperti pada figur Cyclops yang lama selain cenderung lebih gelap, tapi juga terdapat shading warna dari gelap ke terang pada tubuhnya. Detail pada bagian boots X-Men 97 tampak lebih simple dibandingkan dengan detail boots dari Phoenix 2 Pack. Pada figur Cyclops versi terbaru juga ada butterfly joint yang pastinya ngebuat pergerakan figur jadi lebih leluasa. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat ke atas dengan jangkauan yang jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa lihat ke bawah dengan jangkauan yang jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Tangan bisa berputar 360 derajat. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Ada bicep swivel. Siku pinless double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel pada tangan, jadi tangan bisa tekuk atas dan bawah. Ada butterfly joint, jadi pundak bisa tekuk ke depan dan ke belakang. Ada ab crunch, jadi badan bisa tekuk ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Ada rotasi pada bagian pinggang. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Ada swivel paha. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini.
dengkul pinless double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul pinless double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada boot swivel. Ada ankle hinge dan pivot joint, jadi bisa miring kiri kanan dan tekuk atas bawah. Memasuki bagian aksesoris. Untuk Jean Grey, kita mendapatkan alternate head menggantikan ekspresi normal dari HS bawaannya. Berikut proses tahap demi tahap penggantian alternate head menggantikan HS bawaan. Dan beginilah tampilan dari alternate head setelah terpasang pada tubuh figur. Selain alternate head, Jean Grey juga mendapatkan sepasang alternate hands dengan pose terbuka. Berikut proses tahap demi tahap penggantian alternate hand menggantikan tangan bawaan. Dan beginilah tampilan dari alternate hand menggantikan tangan bawaan. Selanjutnya, aksesoris yang didapat untuk figur Jean Grey adalah sepasang efek telekinetik untuk meningkatkan kualitas pose dari figur Jean Grey. Berikut proses tahap demi tahap pemasangan efek telekinetik dengan cara dililitkan pada kedua lengan figur Jean Grey. Dan beginilah tampilan dari figur Jean Grey setelah kedua efek telekinetik terpasang pada figur Jean Grey. Untuk Cyclops kita mendapatkan sepasang alternate hand dengan pose tertentu. Yang satu dengan pose terbuka normal, dan satunya lagi dengan pose tangan saat menembakkan optic blast. Berikut proses tahap demi tahap penggantian alternate hand menggantikan tangan bawaan. Dan beginilah tampilan dari alternate hand menggantikan tangan bawaan. Aksesoris selanjutnya berupa alternate head sculpt dengan lubang pada visornya dan dengan ekspresi wajah tertentu. Berikut proses tahap demi tahap penggantian alternate head menggantikan HS bawaan. Dan beginilah tampilan dari alternate head setelah terpasang pada tubuh figur. Aksesoris terakhir untuk figur Cyclops berupa efek optic blast yang dapat dipasang pada lubang visor HS Cyclops yang ada sebelumnya. Berikut proses tahap demi tahap penyambungan efek optic blast yang ada, dan kemudian selanjutnya bisa dipasang pada visor di alternate head. Pada saat pemasangan efek optic blast ini sepertinya saya kebalik. Efek yang berupa garis-garis seharusnya ada pada bagian bawah, sedangkan efek yang berupa sablonan bergambar percikan cahaya optic blast seharusnya ada pada bagian atas. Dan beginilah tampilan dari figur Cyclops setelah efek optic blastnya terpasang pada tubuh figur. Secara kesimpulan menurut saya, ini termasuk set yang recommended. Semuanya tampak solid dan sesuai dengan tampilannya di serial X-Men 97, sehingga menurut saya, itu membuat terasa sangat spesial. Oke semuanya, sekian untuk review saya saat ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah menonton, selanjutnya kalian bisa lihat tampilan dari figur ini ketika di display, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Mary Dot